Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas K06 dengan kelompok 9. Sebelumnya perkenalkan, saya Akil dengan NIM 16723. Saya Angel dengan NIM 1672346. Saya Muhammad dengan Hafiz dengan NIM 1672306. Saya Muhammad Kaisar dengan NIM 1672331. Saya Janamil Prasetyawan dengan NIM 1672301. Kami di sini bakal sedikit menjelaskan hasil dari RBL kami. Halo, saya Malik di sini sebagai host kalian. Saya akan memandu kalian dalam perjalanan percobaan RBL kali ini. Saya punya pertanyaan, benda apa yang kalau didekatkan dia akan tarik-menarik atau bisa tolak-menolak? Apa yuk? Ya, betul, jawabannya adalah magnet. Yeay. Benda ini punya dua kutub yang saling berlawanan. Kalau kutub berbeda, didekatkan, dia akan saling tarik-menarik. Tapi, kalau kutubnya sama, dia akan saling tolak-menolak. Dan tahukah kamu, kalau magnet dimasukkan ke dalam kumparan, dia bisa menghasilkan energi listrik loh. Bahkan lampu saja bisa menyala. Oh, masa sih? Ayo buktikan. Halo, Malik di sini. Jadi, saya hari ini sudah bersama sang engineer yaitu Jeremy. Halo. Halo, Jadi, bisakah kamu memperkenalkan alat yang ada di belakang kamu ini? yang kita kerjakan ini adalah generator listrik sederhana. Jadi prinsip yang digunakan itu adalah perubahan ketinggian yang akan menghasilkan energi potensial. Nah, energi potensial tersebut akan dikonversi menjadi energi gerak. Energi gerak tersebut akan dikonversi menjadi energi listrik. Nah, dari energi gerak diubah jadi energi listrik itu caranya dengan mengubah medan magnet yang menembus luas dari kumparan. Jadi di sini parameter yang memengaruhi dari GGL yang dihasilkan adalah jumlah kumparan, besar medan magnet, luas dari si kumparan, banyak kumparan, dan omega atau kecepatan sudut dari si perubahan gerak itu. Nah, berikut adalah alat dan bahan yang akan kita pakai. Pada percobaan kali ini, kami memiliki beberapa alat dan bahan. Beberapa alat dan bahan utama seperti kumparan, LED, magnet, tali, breadboard, pipa, karton, kabel, multimeter kami gunakan sebagai bahan utama dalam percobaan RBL kali ini. Serta kami juga memiliki beberapa alat dan bahan tambahan seperti lem tembak, selotip, katrol, botol, beban seperti tanah dan air, sumpit, solder, serta amplas. Kami juga memiliki beberapa alat dan bahan penunjang seperti gunting, alat tulis, gawai, serta multimeter. Nah, bagaimana dengan cara pembuatannya? Pembuatannya sendiri membutuhkan waktu yang lumayan lama, tapi tidak apa. Di sini akan ada Mario yang akan menjelaskan untuk kalian. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan alatnya. Yang pertama itu potong botol menjadi dua, tepat di bagian tengahnya. Buat lubang di tengah-tengah setengah botol tersebut. Dan kedua, masukkan sebuah batang ke dua lubang tersebut. Lilitkan kawat di botol hingga kurang lebih 2000 lilitan. Yang ketiga, tempelkan magnet di tengah-tengah batang tersebut. Buat dan pasang katrol dengan cara menempelkan ring ke batang. Yang keempat, buat kabel-kabel penghubung di breadboard dan pasang LED secara paralel dengan memasangkannya ke arah bawah. Yang kelima, potong karton dengan ukuran lebih besar daripada botol kumparan dan breadboard. Lalu tempelkan botol kumparan dan breadboard ke masing-masing karton. Yang keenam, tempelkan kedua karton di pipa. Di pipa paling atas, buat lubang untuk memasukkan pipa kecil. Pada pipa kecil tersebut, buat dan pasang katrol dengan cara menempelkan ring ke batang. Yang ketujuh, masukkan tanah ke sebuah galon besar sebagai pondasi alat.
lalu masukkan pipa hingga menempel kuat. Dan yang kedelapan, pasang tali pada kedua katrol, lalu gantungkan sebuah beban ke tali tersebut, dan alat telah siap. Lalu bagaimana hasilnya? Di sana sudah ada sang tester kita, Elo dan Kaisan, yang akan mencoba memperagakan di lapangan. Sekarang saya akan menjelaskan komponen-komponen yang terdapat dalam karya kami. Pertama ada kumparan yang dililit dengan kabel tembaga dengan ketebalan 0,15 mm. Di sini terdapat 2000 lilitan dan dalam kumparan tersebut terdapat magnet yang akan diputar menggunakan gerak jatuh bebas. Di sini ada katrolnya, tali dengan beban yang kami gunakan yang berupa botol air yang berisi yang diisikan air. Kemudian dari kumparan ini kami hubungkan kepada breadboard ini yang telah kami pasangkan 14 lampu LED dengan 2 diantaranya berwarna putih dan sisanya berwarna merah. Oke, selanjutnya kita masuk ke peragaan. Pertama kita punya beban, jadi kita menggunakan air mineral, botol air mineral. Lalu kita akan menggulung sekarang alat sudah siap, maka jika saya hidupkan lampu akan menyala. Oke, 3, 2, 1. Oke, seperti yang bisa dilihat lampunya menyala. Ya mungkin itu untuk peragaan dari alat kami. Terima kasih. Nah, ternyata setelah beban dilepaskan menuju tanah, sumpit dan magnet yang ada di dalam kumparan berputar, lalu ini menyebabkan lampu menyala. Dari alat ini, kita dapat melakukan percobaan dengan berbagai variasi. Pertama, kita akan memvariasikan warna lampu LED. Kami mencoba memakai lampu LED berjumlah 3 buah dengan warna yang berbeda. Ada warna merah, putih, dan hijau. Ternyata setelah kita coba, ternyata warna putih, lampu warna putih itu menyala paling terang dan jelas. Lalu disusul warna merah, lalu warna hijau. Yang kedua, kita juga memvariasikan jumlah lilitan dalam kumparan. Semakin banyak jumlah lilitan pada kumparan, semakin banyak pula jumlah lampu LED yang akan menyala. Di sini kita pakai lilitan sebanyak 2000 buah, 2000 kali. Ketiga, yaitu ketinggian beban yang dijatuhkan. Semakin tinggi beban dari tanah, semakin kencang pula magnet berputar, dan semakin banyak pula lampu yang akan menyala. Nah, itulah kira-kira percobaan yang telah kita buat. Nah, sebagai tambahan, kita bisa mengibarkan bendera secara cepat dan otomatis dengan alat ini. Oh, ternyata alat ini punya banyak keunggulan ya. Sekarang kita masuk ke tahapan yang tidak kalah penting dalam percobaan kali ini, yaitu proses pengambilan data. Pengambilan data dilakukan mulai pada proses ketika beban, yaitu dalam hal ini air mineral, ada di puncak setup alat percobaan. Dari atas sini kita bisa meninjau ketinggian yang diukur melalui meteran ke bawah. Ya. Lalu digunakan pula multimeter. Nah, gambar multimeter seperti ini. Multimeter akan mengukur tegangan dan arus yang digunakan untuk menyalakan lampu. Berdasarkan hasil pengamatan dalam multimeter, tercatat tegangan sebesar 25 volt dan arusnya 0,48 ampere. Ini cukup untuk menyalakan lebih dari 1 lampu LED. Wah, tidak terasa kita sudah 10 menit di sini. Saatnya perpisahan. Dah. Skip
penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.